this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bilangan 10 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Hombab anak Rehuel orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami, maka kami akan berbuat baik kepadamu. Sebab Tuhan telah menjadikan yang baik tentang Israel. Bapak Ibu, janji Allah kepada Abraham itu kira-kira 7 abad yang lalu, sebelum zaman Musa. Dan 7 abad kemudian, baru janji itu akan dipenuhi, baru akan dipenuhi. Ya. Kenapa? Karena untuk memasuki tanah Kanaan, Musa mengirim 12 pengintai. Satu orang mewakili satu suku. Mereka adalah wakil-wakil dari suku-suku Israel supaya mereka bisa melihat sendiri bagaimana tanah yang dijanjikan oleh Allah itu. Dan mereka bisa menyampaikan nanti kepada anggota suku mereka. Akan tetapi yang terjadi tidak seindah yang dibayangkan. Mungkin harapan waktu mereka ke sana melihat kenyataannya, harapannya sudah sirna duluan. Buktinya ada. Mereka kembali 12 orang dengan membawa buah masak sebagai bukti bahwa Kanaan itu memang tanah yang berlimpah akan susu dan madu. Tapi 10 orang pengintai mengatakan bahwa penduduk dari tanah Kanaan itu tidak mungkin dikalahkan. Sebab mereka badannya besar-besar. Itu pendapat 10 orang dari 12 orang bisa dikatakan pendapat mayoritas. Tapi apa dampak dan hasil dari yang mereka perkatakan? Nyatanya yang masuk tanah perjanjian cuma 2. Kaleb dan Yosua. Yang 10 beserta generasinya tidak ada yang masuk. 10 orang pengintai plus beserta generasinya, generasi yang sama dengan mereka, tidak ada yang masuk. Hanya ada generasi muda yang masuk. Alkitab mencatat bahwa hanya 2 orang di generasi itu. Mereka yang memiliki iman dan percaya bahwa apa yang dijanjikan itu menjadi bagian mereka. 40 tahun berlalu sejak mereka keluar dari Mesir sebelum memasuki Kanaan. 40 tahun ini mereka mengembara dari satu oasis ke oasis yang lain. Terkadang saya membayangkan 40 tahun jalan kaki dengan begitu banyaknya hewan milik mereka, harta milik mereka. Berapa jauh kira-kira yang mereka bisa tempuh 40 tahun? Dan Alkitab mengatakan bahwa tali kasut pun gak ada yang rusak. Kalau kita jalan 40 tahun, benar-benar 40 tahun di jalanan, mungkin. Tapi kan kita tetap pulang ke rumah. 40 tahun di jalanan, kita bekerja. Tapi mereka 40 tahun hidup di dalam tenda untuk mencapai tanah Kanaan. Dan mereka mengalami berbagai ragam peristiwa. Dan itu dicatat dalam kitab Bilangan. Dan akhirnya perjalanan 40 tahun itu berakhir dengan generasi dewasa
mati semua. Posisi mereka terakhir adalah mereka berkemah di dataran Moab, tidak jauh dari sungai Yordan yang airnya mengalir ke Laut Mati. Bahkan di tempat itu Musa terakhir kali mengumpulkan mereka dan bahkan berbicara untuk yang terakhir kalinya untuk bangsa Israel. Dan itu semua dicatat dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan berisi catatan tentang apa yang dilakukan Musa kepada bangsa Israel di hari-hari terakhir. Musa menceritakan kembali sejarah mereka. Dan Musa juga menyiapkan mereka. Mereka menerima pengajaran dari Musa. Mereka sadar. Musa menyampaikan tentang kedaulatan Allah. Musa menyampaikan bagaimana Allah memberikan peringatan-peringatan kepada mereka. Bahkan bagaimana Allah merancangkan dan merencanakan keselamatan atas umatnya. Itulah sebabnya yang menjadi tekanan utama dari bahasa Musa adalah bagaimana Allah memiliki ikatan atas umatnya berdasarkan kasih. Tanpa kasih, mereka akan habis. Ulangan 7 dikatakan bahwa Allah memberikan kasih-Nya bukan karena mereka baik, tapi melainkan Allah memang benar-benar mengasihi umatnya. Dan bangsa Israel diajar supaya mereka harus dan wajib mengasihi Allah dengan segenap kepribadiannya. Dengan menyatakan mereka kasih melalui ketaatan. Kisah-kisah dalam Ulangan itu adalah gambaran atau ajaran Musa tentang ketaatan. Dan akhirnya Musa mengajar mereka, bahkan menyiapkan mereka untuk mengambil alih tanah perjanjian. Dan itu juga yang dikatakan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 21. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-21, Yesus berkata, "Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Kata perintahku sejak dalam perjanjian lama itu mutlak, mengandung hukum dan menanggung tanggung jawab. Hal inilah yang lalu diadopsi dan digunakan di dalam gereja. Bahwa kasih itu diuji dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati.